Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Il hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab Nailur Raja yang kita baca masih dalam pembahasan wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Kemarin kita membahas tentang salawat wa sallallahu, dan sekarang kita membahas tentang wasallama. Assalam itu diartikan at-tahiyyah, penghormatan. Artinya memuliakan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam, membaca istighfar, membaca agar Allah menganugerahkan rahmatnya, kemuliaannya dan keagungannya untuk Nabi Muhammad, serta mengucapkan salam hormat untuk Nabi Muhammad merupakan perintah dari Allah, dan perintah tersebut hanya untuk mereka yang beriman. Kenapa kita diwajibkan bersalawat kepada Nabi Muhammad? Al-Quran menyebutkan liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, agar dengan salawat dan salam yang kita baca kita akan terkeluarkan dari adz-dhulumat, kekafiran dan kemaksiatan, ilan nur, menuju ketaatan dan keimanan. Begitu agungnya baginda Nabi Muhammad, maka Allah mewajibkan kita untuk mengagungkan baginda Nabi Muhammad. Bahkan dalam surat yang lain, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung mengatakan Nabi Muhammad adalah agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Nabi Muhammad, akhlakmu adalah agung. Allah yang Maha Agung mengatakan akhlak Nabi Muhammad adalah agung. Dari dalil-dalil yang disampaikan, dari ayat yang disampaikan, dari hadis yang kita sampaikan, menunjukkan orang yang paling mulia, makhluk yang paling mulia adalah baginda Nabi Muhammad. Hal tersebut juga diungkapkan oleh baginda Nabi Muhammad dalam sebuah hadisnya, riwayat Ar-Rabi bin Anas. Beliau mengatakan bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana awwalun nasi khurujan idza bu'itsu. Kelak pada saat manusia dibangkitkan dari alam kubur, kata Rasulullah, sabda Rasulullah, aku manusia yang pertama keluar dari alam kuburnya. Wa ana qaiduhum, yang menuntun mereka semuanya dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir juga Rasulullah. Idza wafatu, tatkala mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana khatibuhum idza ansatu, dan aku juru bicara mereka tatkala mereka semuanya terdiam. Kelak di hari kiamat, jangankan kita, semua para nabi dan para rasul tatkala didatangi oleh manusia, termasuk Nabi Adam dan nabi-nabi yang lainnya, mengatakan ana nafsi, ana nafsi. Kalian wahai umat manusia jangan datang kepadaku, aku untuk menyelamatkan diriku saja tidak mampu. Pada saat semua para nabi dan para rasul, apalagi manusia biasa, tidak mampu untuk menyelamatkan diri mereka kecuali mendapatkan syafaat Rasulullah, kata Rasulullah, ana khatibuhum, aku yang juru bicara mereka menghadap Allah. Wa ana syafi'uhum, aku yang akan memberi syafaat mereka idza hubisu, tatkala mereka tertahan di padang mahsyar. Karena semua para nabi dan para rasul, apalagi manusia biasa, tidak akan diizinkan masuk surga Allah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat kepada mereka semuanya, termasuk kita kepada umatnya. Wa ana mubasyiruhum idza ublisu, tatkala mereka diabaikan oleh Allah, tidak diperdulikan oleh Allah, kata Rasulullah, sabda Rasulullah, aku yang akan membawa kabar gembira bagi mereka sehingga mereka akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liwaul karam biyadi,
bendera kemuliaan di tanganku. Wa ana akramu waladi adama ala rabbi, dan aku anak Adam, aku adalah manusia yang paling mulia di atas Tuhanku atau di sisi Tuhanku dari semua anak Adam. Wala fakhor, bukan aku sombong. Demikian juga Rasulullah melanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Artinya, saya ulang kembali, wasallallahu wasallama, mengucapkan salam dan mengucapkan salawat dan salam, artinya menghormat Nabi Muhammad itu adalah kewajiban dari semua dalil-dalil yang sudah disampaikan tersebut. Oleh sebab itu, Sayyidina Syekh Hashim Asy'ari yang disebutkan juga dalam kitab Syarhus Sifa li Mulla Ali Ghori, di situ disebutkan sebuah pernyataan yang juga dikutip oleh Hashim Asy'ari, laukala li sya'rin nabi syu'airun faqad kafar. Ini sekarang melecehkan Nabi itu biasa, tapi kita jangan ikut-ikutan. Dan kita membahas di sini, kita tidak akan membahas orang yang di luar kita. Kita hanya membahas untuk diri kita dan orang yang mau mendengarkan nasihat para ulama, nasihat Allah dan nasihat baginda Nabi Muhammad. Yang selain kita tidak mau urusan. Di situ disebutkan, andai kata ada orang berani mengatakan syu'air, sya'run itu artinya rambut, syu'air rambut yang kecil, tapi ditujukan kepada rambut Nabi Muhammad, tujuannya melecehkan, fakot kafar, dia telah kafir. Apalagi yang mengatakan rembes, ya jelas kalau dia tidak bertobat kafir dan tidak boleh disolati. Wa Nabi Hafsin Al-Gabir, dari Abu Hafsin disebutkan, man aban Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sya'rin min sya'rati al-garima faqad kafar. Barang siapa melecehkan, mencela, menyudutkan, meremehkan, lagi menyampaikan, mengatakan Rasulullah itu rembes, mengatakan Rasulullah itu kempro, menjijikkan, bahkan rambutnya dikatakan rembes, acak-acakan, tidak teratur, rambut beliau yang mulia. Barang siapa yang berani mengatakan seperti itu, maka dia telah kafir. Fata'ammal hadzal wa'id alladzi dzakarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Ki Hashim Asy'ari, coba renungkan bagaimana ancaman yang datang dari Allah, ancaman yang datang dari baginda Nabi Muhammad yang melecehkan baginda Nabi Muhammad. Saya ungkapkan kembali, kita menyampaikan kitab ini, membaca kitab ini bukan dalam rangka untuk mengkritik seseorang, tapi kita berbicara agar iman kita tetap dijaga oleh Allah, agar kita tidak dikelompokkan dalam kelompok orang yang kafir menurut agama kita. Qala Muhammad bin Suhnun dalam kitab Asy-Syifa karangan Al-Ghadiyat, salah satu tokoh sufi Ahlu Sunnah wal Jamaah yang kata-kata hikmahnya banyak dinukil oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Dalam kitab ini karangan Abu Al-Ghadiyat ini, dalam kitab Syifanya juz 2 halaman 134 disebutkan, beliau menukil perkataan Muhammad bin Suhnun, ajma'al ulama, telah bersepakat para ulama, anna satiman nabi al-muntakis lahu kafirun. Barang siapa yang mencela Nabi, meremehkan Nabi, mengatakan Nabi itu rembes dan yang lainnya, mengurangi kemuliaan Nabi, maka dia telah kafir, kecuali dia bertobat dan bersyahadat kembali. Wal wa'id jarin alaihi bi'adabillah, ancaman siksa akan berlaku atas dirinya dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa gumuhu indal umma al-qatlu, dan kesepakatan para ulama, barang siapa yang melecehkan Nabi Muhammad harus dibunuh. Kalau ada di luar negeri seorang anak muda yang di Perancis kemarin, ya, seorang guru membuat karikatur Nabi, dinasihati oleh si anak muda masih umur 19 tahun, lalu dia melecehkan gambar Rasulullah, melecehkan Nabi Muhammad, diingatkan gurunya tidak mau dibunuh, itu tindakan yang benar menurut agama. Walaupun di Indonesia kita tidak perlu melakukan seperti itu, ya. Insya Allah kita berharap ulama kita akan bergerak
dan kita doakan penguasa kita akan bertindak. Jangan sampai terjadi kekacauan kalau ada pelecehan Nabi di mana-mana. Karena pada dasarnya menurut ajaran agama, peleceh Nabi Muhammad harus dibunuh. Ini menurut agama. Bukan saya mengatakan dibunuh, tidak, tapi menurut ajaran agama harus dibunuh. Oleh sebab itu jangan melecehkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man syakka fi kufrih wa adabi kufrun. Ini yang perlu diingat. Barang siapa yang meragukan kekafiran dan disiksanya orang yang melecehkan Nabi Muhammad, dia pun telah kafir siapapun dia. Ya, yang lagi mengatakan Nabi Muhammad rembes, kempro, yang menjijikkan. Lalu ada orang yang membela, yang melecehkan kafir, yang membela juga kafir. Yang meragukan kekafiran orang yang melecehkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan umat Islam di Indonesia, apapun ormasnya, dan demikian juga saudara-saudara kita yang beda agama, jangan sampai melecehkan Allah, melecehkan Nabi Muhammad, melecehkan Al-Quran, melecehkan ulama, agar Indonesia ini menjadi damai. Karena kalau umat Islam agamanya dilecehkan tidak akan pernah berhenti, kecuali yang tidak punya iman. Wahakahu mutarrifun an Malik fi kitab Ibnu Habib, diriwayatkan oleh Mutarrif dari Malik dalam kitab Ibnu Habib, man sabban nabi minal muslimin kutila walam yustatab. Walaupun di sini tidak berlaku ya, tapi ini hukum Islam seperti ini. Barang siapa melecehkan Nabi Muhammad, merendahkan Nabi Muhammad dari orang Islam, maka dia dibunuh dan tidak perlu diminta tobat. Ya, kalau kemarin umat Islam itu baik masih. Di Indonesia ada peleceh agama masih baik, di demo, didatangi supaya bertobat masih baik. Dikatakan dalam kitab ini tidak perlu diminta tobat, dibunuh langsung yang melecehkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6. Qala Ibnu Qasim fil Ghunya, dalam kitab Al-Ghunya Ibnu Qasim menyampaikan, man sabbahu aw satamahu aw abahu aw tunakisuhu atau tinakisuhu fa innahu yuqtal. Barang siapa yang berani mencerca Nabi, mencela Nabi, memaki Nabi, melecehkan Nabi, merendahkan Nabi, tidak ada hukuman yang dibunuh. Ya, ini hukum. Saya tidak memprovokasi untuk membunuh pelecehan Nabi, tapi ini hukum agama yang seharusnya bagi pemerintah menjadi perhatian, karena setiap hukum agama umat Islam pasti taat. Wa hukmuhu indal umma al-qatlu katzindik, yang lebih mengerikan, dibunuh dihukumi kafir. Ya, orang yang melecehkan Nabi tidak mau bertobat, dibunuh dan dihukumi kafir. Tidak boleh disolati, tidak boleh dikuburkan di kuburan umat Islam. Wa qad faradallahu ta'ala tawgirahu wa birrahu. Allah Subhanahu wa taala dalam dalil-dalil yang sudah kita baca tadi telah mewajibkan kita untuk memuliakan Nabi Muhammad, berbakti kepada Nabi Muhammad, mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan wa fi kitab Muhammad, dalam kitab karangan Imam Muhammad, akhbarana ashabu Malik, menceritakan kepada kami para pengikut Imam Malik yang bermadhab Maliki, annahu qala, Imam Malik berkata, man sabban nabi aw ghairuhu min nabiyyin, barang siapa yang mencela, barang siapa yang melecehkan, barang siapa yang merendahkan baginda Nabi Muhammad dan para nabi yang lainnya, orang Islam atau orang kafir, maka dibunuh, tidak perlu diminta untuk meralat atau bertobat. Jadi sangat berat ya, hati-hati. Walaupun peleceh agama di Indonesia tidak kena hukuman, tapi hati-hati, hukuman Allah lebih berat. Artinya perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Secara
tersirat ayat ini mengajarkan kepada kita untuk memuliakan Nabi Muhammad. Secara tersirat ayat ini mengajarkan kepada kita untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Secara tersirat apa yang saya sebutkan dari dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis tadi mengajarkan kepada kita untuk mengagungkan syariat Nabi Muhammad, mengamalkan syariat Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad dengan perkataan dan perbuatan. Mudah-mudahan kita mampu memuliakan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, sehingga kita tetap dianggap sebagai umat Nabi Muhammad dan berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, yang dengan demikian kita akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbi istajib li amin rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa mu'afatin minal fitani wa mu'afatin minal fitani.